Ya, Kita bergeser ke kasus lainnya nih Pak, soal penyiraman air keras ke Wakil ya, Koordinator Kontras Andri Yunus. Ramai banget kan Pak di media sosial kan. ya, ya. Bagaimana Bapak melihat kasus ini sebagai Ya. mantan Wakapolri? Saya melihat peristiwa-peristiwa yang sekarang ini, eh, kalau tidak diatensi oleh baik anggota DPR RI, kemudian oleh pemerintah ya, presiden di sini, kemudian oleh pimpinan lembaga-lembaga negara, baik itu BIN atau BAIS, ada kepolisian, ada kejaksaan ya, ada Intel dan sebagainya. Ya, saya melihat dengan kasus yang pertama yang diplomat yang meninggal itu yang bungkus plastik Aredaru. Ya. Kemudian penyiraman air gas Novel Baswedan yang di KPK itu. Ya. Kemudian ada lagi yang dugaan dugaan kuat sekali pembunuhan Ermanto ya, Usmani ya, yang jadi whistleblower. Terus baru ini lagi terjadi yang tokoh kontras ya, disiram juga air keras. Mas Jadi Andri Yunus. ya, ini kan keprihatinan. Apakah negara kita akan menjadi negara mafia seperti ini? Zaman-zaman Orde Baru tidak ada penggunaan yang keras. Tapi apakah, ya saya katakan, apakah penyidik Polri mampu mengungkap kasus ini? Mungkin dibuat semacam semacam arahan, guidance gitu. Bagaimana mencegah jangan sampai terjadi penyiraman air keras? Yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi kasus harus diungkap oleh tuntas. Jangan ragu-ragu. Dan hukumannya hukuman mati. Orang disiram air keras itu kan menderita. Kita prihatin seperti ini. Jadi saya ngatakan panggil panggil Pak Kapolri kira-kira sanggup mengungkap kasus ini enggak? Ya kan? Tapi kalau kasus ini berkaitan dengan itu tadi yang ada whistleblower Pak Ermanto dibunuh di rumahnya dan sebagainya, itu bukan perampokan biasa itu. Nah, saya punya pemikiran yang di luar saya juga sudah merasa gimana ya ini, kapan ini bisa Indonesia ini jalan kaki malam hari aman, naik motor pulang pergi juga aman. Masyarakat sadar di Indonesia harus aman. Apakah Badan Intelijen Negara BIN itu perlu ditingkatkan kemampuannya menjadi Badan Investigasi Negara? Jadi kalau kasus berkaitan dengan ijazah palsu, misalnya Pak Jokowi juga sama, biar tangani Badan Investigasi Negara seperti itu. Di situ nanti bisa diisi oleh anggota Polri yang penyidik-penyidik yang handal ya, bukan asal penyidik, bukan penyidik yang bisa dikendalikan oleh politik, semacam FBI ya, Federal Bureau Investigasi seperti itu. Ya, tidak perlu ketuanya nanti harus melalui fit and proper ditunjuk oleh presiden, dicalonkan aja. Siapa calonnya diumumkan, ya kan? Seperti peninjauan komisi-komisi tadi, ya kan? Nanti bentuk pansel aja seperti dulu, panitia seleksi. Nah, panitia seleksi harus benar-benar yang 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 terbaik memilihnya. Nah, usia aparat yang tugas di Badan Investigasi Negara ini bisa mencapai 80, ya kan? Jadi benar-benar ada garda nasional yang bisa menjaga warga negara ini benar-benar bebas menyampaikan pendapat, ya kan? Kemudian kekayaan negara juga siapa yang menangani, ya kan? Jangan ada jangan ada apa? Jangan ada yang apa yang parsial gitu. Harus benar-benar imparsial gitu, netral. Ya kan? Kasus Pertamina misalnya kita lihat. Saya lihat itu saya ikuti Bu Karen mantan Dirut Pertamina. Salahnya apa? Dia mengadakan perjanjian tentang perusahaan gas yang di Amerika dia beli sahamnya. Sekarang udah untung. Di mana kerugian negara? Usia sudah cukup tua dihukum berapa puluh tahun. Nah, ini kalau hal-hal berkaitan kekayaan negara ini kaitan tambang, korupsi kalau perlu ya Badan Investigasi Negara, terorisme, ya kan? Narkotika, ya kan? Narkotika ya apa yang terjadi? Banyak penyalahgunaan barang bukti disimpan dan sebagainya. Nah, saatnya negara ada satu badan negara ya katakan karena nasional lah. Saya misalnya pernah menyidik beberapa kasus yang saya pimpin sendiri. Saya bisa menjadi anggota di situ. Saya nggak perlu jabatan kepalanya nggak perlu, tapi
otak kita, kemampuan kita, ilmu kita bisa kita sumbangkan. Ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin ada perubahan sehingga tidak ada kekhawatiran lagi orang-orang menggunakan air keras. Kalau itu nanti Badan Investigasi Negara bisa turun, intelnya saya rasa lebih qualified. Masa nggak bisa dengar kira-kira siapa ini yang melakukan ini? FBI kan bisa meriksa Presiden Donald Trump waktu itu. Bisa nangkep, nggak ada masalah. Mantan Presiden Amerika. Dan setelah tidak terbukti bisa jadi presiden lagi. Dugaan-dugaan itu kan ya jangan ditangkap kemudian digebuki, nggak perlu. Bukti-bukti dikumpulkan dulu, ya kan? Kemudian eh, berarti itu aktus seriusnya sudah terbukti, baru ungkap bagaimana mens reanya di situ. Terbukti nggak? Sanksi cukup, ya diajukan. Kalau enggak, ya sudah selesai itu. Jadi sekali lagi, eh, ya ini perlu ada suatu badan yang bisa menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan nyawa manusia di Indonesia ini. Benar-benar ini udah mengkhawatirkan kondisi seperti ini, penyiraman air keras 2 kali, dan kasus Novel Baswedan itu nggak tuntas menurut saya. Apakah hanya seorang anggota polisi benci sama seorang Novel Baswedan kemudian nyiram air keras? Udah nggak usah nyiram air keras, datangnya aja, Pak Novel. Kenapa sih kok Bapak kok selalu melakukan penangkapan terhadap anggota Polri? Kan bisa diomongi. Menggunakan air keras itu bagi saya emosi. Kalau ketemu pelakunya jangan dihukum setahun 2 tahun, hukuman mati dulu. Ya nanti dia selama berapa? 10 tahun nanti dinilai baik nggak di situ, merubah nggak. Biar hidupnya habis di penjara, jangan sampai keluar lagi dia main air keras lagi seperti itu. Ya, seperti di Brunei misalnya itu. Brunei itu nyimpan 1 peluru saja, hukumannya berat, gitu loh. Nah, kita apakah mau diterapkan seperti itu sehingga di Brunei orang takut menyimpan 1 peluru saja. Nah, kalau air keras itu pasti air kerasnya kan nggak dibuat sendiri nih. Pasti ada yang informasi dari toko penjualan, toko kimia tadi. Oh ya, ada yang jual ini, Pak. Ada yang beli ini, Pak. Sampaikan. Saya rasa Intel-Intel Indonesia, baik Intel Polri, Intel TNI, Intel Kejaksaan, banyak yang qualified lah. Mengungkap kasus ini masa air keras ini nggak bisa ya. Sayang uang negara untuk membiayai mereka seperti itu kalau kemampuan itu nggak bisa. Ya nggak ada yang nggak bisa dilakukan kepada aparat negara terhadap kejahatan-kejahatan yang serius seperti contohnya penyiraman air keras dan pembunuhan orang yang jadi whistleblower dalam rangka melaporkan dugaan tidak pidana korupsi seperti itu. Sebagai mantan Wakapolri nih Pak Ugro, bagaimana seharusnya negara menjamin keamanan rakyat dalam berpendapat dan justru jangan takut? Karena sekarang tuh lagi viral nih Pak, hashtag kami bersama Andri Yunus, aktivis kontras ini. Ya sekarang zaman media online semua bisa, ya kan? Kurang komunikasi antara baik aparat pemerintah, legislatif, ya kan? Pemerintah ada, yudikatif juga ada. Bikin aja media, misalnya live TikTok dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan pada masyarakat kan nggak rugi. Komunikasi nggak ada, tertutup. Ya saya katakan kita di polisi itu bukan karyawan polisi. Kita ini abdi utama dari nusa dan bangsa. Jadi benar-benar harus mengabdi kepada nusa dan bangsa, gitu loh. Nah, hal seperti ini mudah-mudahan bisa didengar semuanya sehingga ya ada perubahan paradigma baru bagaimana polisi hubungan dengan masyarakat. Saya prihatin kalau sampai kantor polisi itu diserang. Ya. Kenapa kok sampai ada komunikasi terputus? Ya, ya dulu pengalaman pengalaman saya waktu pertama ke Polda Sumut ada unjuk rasa beberapa warga di depan kantor Polda. Saya panggil Hmm? Binmas sama Humas, coba panggil ke dalam karena ada ruang rapat, kumpulkan di situ dulu. Ya gimana tuh Pak? Berikan minum, kasih makan dulu apa snack gitu. Habis itu Ya. kita ajak komunikasi masalahnya apa. Kalau sudah merasa dihormati sebagai tamu kan nggak mungkin marah-marah, nggak teriak-teriak. Mana ada teriak di ruangan, Hmm. ya kan? Kenapa saya Iya Pak. lakukan itu? Itu karena sekali lagi bangun komunikasi yang baik, yang lancar dengan masyarakat. Kalau udah ketemu nggak akan ada lah orang sampai marah-marah teriak-teriak itu lagi menurut saya ya karena buntunya komunikasi seperti itu.